Oke, sambil menunggu teman-teman ya kawan-kawan pajak live masuk bergabung di acara Instagram Live yang berjudul Tax Live ya. Silakan yang sudah bergabung disampaikan kepada teman-temannya kalau Instagram Live atau program Tax Live milik Ditjen Pajak RI sudah tayang secara live gitu ya. Yang biasanya jam 3 sekarang maju menjadi jam 2 ya. Karena memang kita dalam keadaan di dalam bulan suci Ramadan, jadi lebih cepat gitu ya terkait dengan Instagramnya pun juga untuk live. Yuk silakan kawan-kawan pajak diberitahukan ke teman-temannya nih sambil saya memonitor ya terkait siapa saja yang sudah bergabung, sudah berapa banyak nih yang sudah bergabung dengan kita. Oke silakan. Sambil menikmati teasernya ya, supaya tahu nih apa yang akan kita bahas di Tax Live pada episode kali ini, di episode ke-87. Oke. Baik, mungkin teasernya sudah selesai ya, kawan pajak sudah menikmati apa sih yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang menuju sore ya gitu ya Mas ya. Karena memang acaranya sekarang jam 2, tidak jam 3 lagi gitu ya. Jadi masih dalam kondisi peralihan siang menuju sore. Nah, selamat datang kembali di acara Tax Live ya kawan pajak. Seperti biasa, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang beragama muslim, karena kita sedang beribadah di bulan suci Ramadan, semoga selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadahnya menjadi lancar ya, sampai nanti kondisi berbuka ya di maghribnya, seperti itu. Nah, hari ini kawan pajak kita masuk ke acara Tax Live yang masuk ke episode ke-87 gitu ya. Bersama saya Muhammad Iqbal Rahadian Saifuddin, dan saya tidak sendiri, tentunya ditemani dengan sesama fungsional penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan Mas Bima Pradana Putra. Iya. Nanti kami akan bergantian memberikan informasi ya, kita akan ngobrol terkait dengan informasi perpajakan tentunya. Nah, karena memang sekarang masih di bulan Maret ya, di 2023 gitu ya. Sebagaimana teasernya yang sudah dilihat oleh kawan-kawan pajak juga, kita masih dan lagi gitu ya membahas terkait dengan SPT tahunan PPH untuk orang pribadi gitu ya. Kenapa? Karena sekarang tanggal 30 Maret nih kita live gitu ya Mas Bim ya. Iya. Dan untuk batas waktu terkait dengan pelaporan SPT tahunan itu ada di 31 Maret 2023 itu besok gitu ya maksudnya. Ya. Jadi kami mengangkat kembali topik SPT tahunan PPH-OP yang memang mudah-mudahan menjadi referensi nih ya Mas Bim ya buat kawan pajak semua dalam melakukan kewajiban pelaporan SPT-nya. Mungkin ada kendala atau terkait dengan hal-hal yang memang ingin ditanyakan seputar dengan SPT tahunan PPH orang pribadi, silahkan ikuti acara Tax Live. Nanti untuk kawan pajak juga ya, seperti biasa apabila ada pertanyaan silakan isi saja di kolom chat, nanti akan dijawab juga secara langsung mungkin ya oleh Tax Army ya Mas Bim ya. Itu adalah kawan-kawan pajak kita gitu ya. Dia adalah sesama fungsional penyuluh pajak. Nanti juga beberapa pertanyaan mungkin akan kita bahas langsung ya Mas Bim ya di akhir acara. Mungkin untuk awalan tadi saya sudah panjang kali lebar nih menyapa kawan pajak, kemudian juga menyampaikan apa sih yang akan kita bahas gitu ya. Mungkin teman saya nih Mas Bima ingin menyapa juga nih kawan pajak. Silakan Mas Bim. Ya, selamat siang tadi ya menjelang sore ini Mas Iqbal. Iya. Apa aja tadi kawan pajak nih. Baik, kita mungkin langsung ya, kita sudah tinggal punya 2 hari lagi nih buat SPT tahunan. Tolong disimak nih Tax Live yang hari ini yang memang masih ada kebingungan ya. Kalau yang sudah tinggal upload sih mudah-mudahan tinggal nunggu pas lagi servernya bisa masuk rombongannya. Oke, tapi kalau memang masih ada kebingungan dari Evin, dari saya pakai yang mana SPT-nya, untuk seperti ini saya ngitungnya bagaimana, bahas di sini kita cepet-cepet saja nanti. Silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih. Nah, mungkin di layar nih sudah terlihat nih yang sudah ikut gabung Mas Bim, ada 147 viewers nih ya. Kita sapa-sapa dulu sebelum kita mengobrol nih. Ada dengan Rai Pondang gitu ya. Ada juga ini mirip dengan dosen saya nih, Pak Arianto nih ya.
mungkin bisa disampaikan nih oleh kawan pajak ya, seperti biasa kita coba pengen tahu nih yang gabung itu dari mana saja ya, karena Nusantara kan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Silahkan disebutkan hadir dari mana gitu ya biasanya. Nah, silahkan juga memberitahukan kepada kawan-kawan pajak teman-temannya gitu ya, ikut gabung karena memang Tax Live kita itu maju menjadi jam 2 bukan jam 3 seperti itu. Nah, silahkan. Nah, sudah banyak yang masuk lagi nih Mas Bim, dan juga nah ini ada beberapa juga sudah memiliki pertanyaan yang memang sudah ada kaitannya dengan apa yang kita bahas nih Mas Bim. Oke. Baik, kita lanjut saja ke acara ngobrol kita ya di acara Tax Live. Mungkin kita awali saja bahwa untuk mempermudah kawan pajak memahami apa yang akan kita sampaikan, Mas Bim, kita akan coba memberikan guidance kepada kawan pajak semua bahwa yang akan kita bahas terkait dengan SPT tahunan PPh orang pribadi itu nanti akan ada terkait dengan bagi karyawan, karyawati, kemudian terkait dengan orang pribadi yang dia adalah sebagai pengusaha UMKM, dan juga terkait dengan orang pribadi yang dia merupakan pekerja bebas gitu ya. Nanti akan kita sampaikan terkait dengan keempat informasi tadi yang memang sebelumnya sih sudah pernah disampaikan oleh teman-teman kita ya Mas Bim ya. Tax Live sebelumnya. Tax Live sebelumnya. Nanti poin-poin pentingnya saja akan kita sampaikan. Intinya adalah kita merecap, meresume apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan SPT PPh orang pribadi ini untuk tahunan ya. Oke, yang pertama mungkin silakan Mas Bim bisa dibahas dulu terkait dengan yang karyawan atau karyawati. Silakan Mas Bim. Ya, baik kawan pajak, Mas Iqbal juga. Tadi kan kita bahasnya jadi 4 nih kawan pajak nih ya, untuk yang karyawan seperti apa, karyawati seperti apa, UMKM seperti apa, dan pekerja bebas seperti apa. Ini mungkin nanti sederhana saja ya, karena kan yang detailnya sudah ada di Tax Live sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke 4 segmen WP ini, saya ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai apa saja sih yang harus kita siapkan nih untuk semuanya nih. Baik karyawan, karyawati, UMKM ataupun pekerja bebas nih. Kita harus siapkan nih dokumen. Dokumen. Nah, agar pengisian SPT tahunan kita bisa cepat. Tadi kan banyak juga di chat saya lihat, ada yang servernya agak susah nih diakses nih Mas gitu. Nah, ini akan sedikit termudahkan apabila kita sudah siap sebenarnya dokumennya Mas. Gimana? Ya, dokumen sudah ada di depan kita isi pindahkan langsung jadi cepat gitu mikirnya. Jadi kan servernya bisa gantian. Bayangan kita seperti itu, teman-teman. Nah, dokumen apa saja? Nah, kalau SPT kan kita tahu ngisinya dari belakang nih. Biasanya kalau masih yang pakai SPT kertas, itu kita kewajibannya ngisi dari belakang nih. Aturannya, cara pengisiannya dari belakang. Belakang itu apa? Lampiran biasanya. Lampiran itu isinya adalah daftar, harta, dan utang. Nah, jadi kita harus siapkan dulu dokumen daftar, harta, dan utang. Kita list dulu apa saja sih harta yang kita miliki, apa saja kewajiban ataupun hutang yang kita miliki, kita list di sana. Lalu yang berikutnya adalah daftar anggota keluarga. Anggota keluarga. Iya, paling tidak kita siapkan lah ya kartu keluarga ya. Nanti akan ditanya juga di sana anggota keluarganya mana saja yang memang menjadi tanggungan, dan juga posisi pekerjaannya sebagai apa anggota keluarga itu. Nanti di list ada ya. Ini kan lampiran paling belakang nih. Nah, lampiran berikutnya itu biasanya soal penghasilan, Mas. Penghasilan tentunya. Itu yang menjadi pokoknya. Kalau soal penghasilan, kalau untuk karyawan dan karyawati, ataupun bahkan pekerja bebas juga ini mungkin dia dapat namanya bukti pemotongan, bukti potong, bupot atau kita biasanya. Biasanya kita sebut itu dikumpulkan semua dulu. Kalau untuk karyawan yang hanya satu pemberi kerja mungkin hanya satu. Tapi kalau dia ternyata mempunyai pekerja lain yang juga dipotong, pasti ada beberapa bukti potong lain. Itu jangan sampai lupa kita kumpulkan semuanya dokumennya. Siap. Yang terakhir itu adalah list daftar ada nggak penghasilan kita yang belum dipotong. Nah, ini semua lagi-lagi semua nih harus memperhatikan apakah karyawan, karyawati ataupun pekerja bebas ataupun UMKM harus lihat dulu ada nggak sih penghasilan kita yang lain yang belum dipotong. Kalau memang ada kita list dulu. Berarti data 4 itu aja. Data penghasilan itu, dalam 1 tahun pajak. Dalam 1 tahun pajak terakhir apa saja sih, ada nggak sih penghasilan yang belum dipotong? Ya biasanya kalau untuk karyawan sih selesai. Tapi mungkin dia punya pekerjaan lain nih di malam hari atau apa, itu kita list juga di sini seperti itu. Nah, yang kedua tadi kan yang pertama dokumen nih Mas, itu untuk semua ya. Yang kedua kita harus pastikan kita sudah bisa nih mengakses di JP online-nya.
Sekarang soalnya lapornya pakai Iya, lapornya online kan gitu online ya, bisa melalui filing ataupun e-form. Harus bisa dulu DJP online. Mungkin beberapa kali kejadian yang nggak bisa diakses justru di DJP online ya, Mas. Oh iya. Nah memang itu harus kita coba akses terus, ataupun di waktu-waktu yang memang kita tahu orang tidak akses. Ya bagaimanapun juga wajib pajaknya cukup banyak nih, Mas. Satu Indonesia Raya nih. Jadi apalagi biasanya bergantian lah untuk mengakses. Biasanya kalau kita kebiasaan di akhir gitu ya, Mas. Iya, kalau sudah di berebutan begini, masuk gitu. Memang kita harus timing Mas, waktu ke waktu. Nah, biasanya memang kendala paling banyak di sini. Tadi selain server juga, kadang-kadang passwordnya saja kita lupa. Sering banget yang nanya itu ya. Kami maklum karena kan lapor SPT ya cuma 1 tahun sekali. Iya, betul sekali. Jadi ya passwordnya kalau tahun kemarin dipakai, tahun ini sudah lupa, masih bisa dimaklumi. Iya, wajar ya. Jangan khawatir, kan ada sebenarnya menu lupa password, Mas. Ya. Nah, tapi kadang-kadang dia membutuhkan kita untuk menginformasikan nomor EVIN nih. Ada lagi tambahan data nomor EVIN ini kami sih yang berikan dulu. Iya, siap. Nah, tapi memang ini dipakai nomor EVIN ini kawan pajak. Kenapa? Karena dia digunakan untuk mengakses DJP online. Di dalam DJP online ada SPT. Itu data yang sangat-sangat pribadi tuh soalnya tuh SPT tahunan tuh. Ada penghasilan Anda di sana, daftar utang Anda, bahkan ada daftar keluarga Anda di sana. Betul. Makanya kami menambahkan EVIN ini untuk bisa mengakses DJP online-nya. Nah, kalau ternyata EVIN-nya pun tidak ada, misalnya dicek di email, nggak ketemu juga, ini harus kita minta kembali. Iya, atau kata-katanya mungkin teman-teman di kawan pajak nih, kalau saya lihat di kolom chat, lupa EVIN gimana gitu. Lupa EVIN biasanya itu. Mungkin ini Mas Iqbal akan bantu nih menjelaskan sedikit nih untuk lupa EVIN nih, cara paling mudahnya, paling cepatnya, atau mungkin jangan-jangan ada yang fitur baru nih kalau saya tidak salah. Itu seperti apa Mas Iqbal? Silakan. Baik Mas Bim. Jadi memang terkait dengan pelapor SPT melalui DJP online emang sering kali gitu ya, karena 1 tahun sekali seperti Mas Bim sampaikan tadi ya, terlupa passwordnya. Bisa dilakukan reset password atau istilahnya melakukan permintaan ulang passwordnya gitu ya, merubah ulang passwordnya. Tentunya harus butuhkan EVIN. Nah, kalau misalkan EVIN-nya pun juga hilang, gimana nih? Tips pertama gitu ya, Mas Bim dan kawan-kawan baik semua, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Bim. Dicek dulu di email terdaftar yang memang sudah terdaftar di DJP gitu ya. Dicek dengan keyword, tuliskan saja EVIN. Kalau memang sudah tidak ditemukan, berarti langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan permintaan EVIN tersebut gitu ya. Yang pertama bisa secara konvensional. Artinya apa? Artinya datang langsung ke KPP nih Mas Bim ya, datang langsung ke KPP. Kemudian juga bisa melalui medsos, itu bisa melalui Twitter milik @keringpajak gitu ya. Ini miliknya Kering Pajak ya. Milik Kering Pajak ya, agen-agen kita yang akan membantu dalam memberikan info EVIN juga. Dan juga bisa melalui telepon di 1500200 dan live chat di pajak.go.id Mas Bim gitu ya. Yang kesemuanya nanti akan juga kawan-kawan pajak yang meminta info EVIN-nya tersebut akan melalui langkah PORO Mas Bim. PORO itu adalah singkatan dari Proof of Record Ownership. Jadi bahwa yang meminta EVIN memang adalah yang berhak mendapatkan informasi EVIN tersebut. Konfirmasi identitas gitu ya. Konfirmasi identitas. Kalau datang langsung KPP isi formulir gitu ya. Kalau misalkan by telepon atau by Twitter tadi akan diisikan terkait dengan data-data pribadinya juga sama. Tapi melalui konsepnya adalah digital seperti itu ya Mas Bim ya. Nah, kebetulan ya memang juga untuk Techstart kayak ini sebenarnya ingin menyampaikan informasi terkini nih Mas Bim terkait dengan lupa EVIN ini. Ada yang bahwa baru ya? Ada yang baru nih, ada cara yang mungkin bisa memudahkan gitu ya kepada kawan pajak yang tadi mungkin bisa saya coba lihat gitu ya di beberapa chat yang sudah dituliskan oleh kawan pajak. Ada yang dari Anambas bahwa kantor pajaknya agak jauh Mas gitu ya. Nah, mungkin bisa nih dengan langkah yang akan kita bahas kali ini, yaitu dengan cara meminta EVIN atau lupa EVIN tadi melalui aplikasi resmi ya, gitu aplikasi ya. HP ya. Aplikasi HP ya, aplikasi resmi dari Ditjen Pajak RI. Itu adalah M-Pajak Mas Bim. M-Pajak. Nah, untuk bisa menggunakan M-Pajak ini ya kawan pajak, tolong diperhatikan nih baik-baik apa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah tentu saja kita menginstal M-Pajaknya tersebut gitu ya. Dan mohon maaf bahwa pengembangan terkait dengan permintaan EVIN melalui M-Pajak baru dan hanya bisa gitu ya untuk sekarang ya, sampai dengan sekarang itu untuk gadget yang memang menggunakan operating system Android.
Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan untuk operating system lainnya juga akan bisa diakomodir gitu Mas Bim. Oke. Nah, setelah menginstal, kemudian adalah menyiapkan data NPWP dan KTP dari si peminta info e-fin atau dari kawan pajak yang melakukan permintaan e-fin melalui M-Pajak, Mas Bim. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan jaringan internet. Oh iya, ini beberapa kali ya. Ini beberapa kali kita pun sudah mencoba gitu ya, bahwasanya diperlukan akses internet yang cepat. Gitu ya, yang kecepatannya tinggi dan stabil seperti itu. Nah, kemudian selain koneksi internet yang perlu dipersiapkan adalah terkait dengan email dan nomor HP yang terdaftar. Nah, untuk email nanti adalah tempat di mana e-fin tersebut dikirimkan. Dan untuk nomor HP itu nanti terkait dengan nomor OTP, yaitu nomor verifikasi yang langkahnya akan kita jelaskan lebih lanjut gitu ya Mas Bim. Dan juga yang terakhir terkait penggunaan lupa e-fin melalui M-Pajak adalah silakan teman-teman nanti akan diminta untuk memfoto dirinya. Foto diri. Maka oleh karena itu silakan fotonya di tempat yang terang gitu ya, sehingga wajah yang memang akan dilakukan validasi melalui fotonya bisa terlihat dengan jelas seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan langkah persiapan. Nah, untuk berikutnya gimana caranya gitu ya. Caranya gampang, buka aplikasi M-Pajaknya, kemudian tekan tombol e-fin yang ada di pojok kanan bawah. Nah, itu khusus untuk Android. Kalau misalkan yang bagi pengguna iOS misalkan gitu ya, emang sudah ada juga M-Pajaknya tapi tidak ada terkait dengan menu e-fin ini. Menu e-fin belum ada ya? Belum ada, hanya Android. Nah, kemudian yang dilakukan adalah silakan mengisi terkait dengan NPWP dan NIK-nya gitu ya, NPWP dan NIK-nya melalui data yang sudah dipersiapkan tadi ya, NPWP dan KTP-nya. Nah, kemudian klik lanjutnya bahwa akan ditemukan bahwa kawan pajak yang meminta info e-fin itu mengisi terkait dengan data dirinya. Itu bisa mengisi terkait dengan tanggal lahir, tempat lahir gitu ya, juga namanya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan terkait dengan pengisiannya harus sesuai dengan data yang ada di KTP Mas. Di KTP ya? Di KTP, karena memang di aplikasinya juga disebutkan data diisi sesuai dengan data KTP gitu ya. Terkait dengan RT RW-nya itu disesuaikan saja dengan data di KTP. Kalau dia 2 digit ataupun 3 digit gitu ya, kita ikuti 2 digit ya? atau 3 digit silahkan diikuti sesuai dengan yang ada di KTP-nya. Dan juga terkait dengan pengisian kota nih Mas Bim. Dan memang kota, ya? beberapa kali ada yang gagal validasi karena pengisian kotanya salah. Jadi tipsnya adalah isikan data kotanya sesuai dengan yang ada di KTP, khususnya di bagian bawah daripada tulisan provinsinya. Provinsi ya. Contoh, paling atas nih sebenarnya. Paling atas di KTP di paling atas. Contoh misalkan saya KTP Jawa Barat gitu ya Mas Bim ya. Nah, di Provinsi Jawa Barat di bawahnya adalah Kota Bogor atau Kabupaten Bogor. Silakan diisi sesuai dengan yang ada di situ. Kalau misalkan Kota Bogor, silakan diisi Kota Bogor. Kalau misalkan Kabupaten Bogor, diisikan Kabupaten Bogor. Nah, kalau Bogor saja kurang. Kalau Bogor saja kurang, nanti akan gagal terkait dengan validasi datanya. Nah, itu terkait dengan tips untuk mengisi data. Berikutnya ketika kita klik selanjutnya, bahwasanya kita akan lanjutkan kepada validasi berupa permintaan foto diri, yaitu wajah gitu ya. Yang tadi sudah disampaikan ya, tipsnya di tempat terang fotonya seperti itu. Dan kemudian langkah berikutnya, apabila ternyata foto itu tidak sukses, validasinya gagal gitu ya Mas Bim, akan diberikan SMS OTP. Makanya bisa disampaikan HP yang terdaftar dipersiapkan bahwa ada pulsanya gitu ya untuk menerima SMS tadi OTP-nya. Nah, kode OTP silahkan dimasukkan ke aplikasi M-Pajaknya tadi gitu ya. Lalu diklik kirim, nanti ada notifikasi sukses bahwasanya e-finnya sudah bisa kawan-kawan pajak lihat di email yang terdaftar. Ke email lagi gitu. Ke email lagi yang terdaftar. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa perlu adanya nomor HP dan email yang terdaftar. Nah, kalau misalkan tidak ada, ya mohon maaf terkait dengan penggunaan M-Pajak ini untuk bisa memiliki atau mendapatkan info e-fin-nya itu menjadi tidak bisa dilakukan. Dan yang bisa dilakukan adalah datang ke kantor pajak. Gitu ya. Jadi kami ingin memastikan ya sebenarnya benar-benar yang meminta juga diinformasikannya ke email yang memang terdaftar di data kami. Betul sekali. Jadi mohon terkait dengan data diisikan sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan untuk HP dan email adalah yang masih aktif dan dapat diakses seperti itu. Nah, itu terkait dengan penggunaan M-Pajak gitu ya, aplikasi M-Pajak dalam keadaan lupa e-fin, begitu kawan pajak dan Masin.
Nah, kemudian mungkin sedikit tips nih Mas Bim terkait penggunaan M-Pajak nih. Banyak juga ya tipsnya M-Pajak ada ini, tipsnya M-Pajak nih. Ini saya baru dapat 2 hari yang lalu ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak ada melakukan tadi ya lupa Evin tadi melalui M-Pajak tapi gagal, ini ada tips tambahan. Jadi silakan kawan pajak mereset aplikasinya, Mas Bim. Nah, di reset ya? Di reset. Caranya seperti apa? Nah, caranya sedikit tricky gitu ya. Nanti silakan buka aplikasi M-Pajaknya, lalu klik tanda menu yang ada di pojok kiri atas gitu ya. Nanti silakan klik tentang aplikasinya ya, tentang aplikasinya. Kemudian nanti akan ditemukan logo DJP ya, yang kotak itu, kotak kuning dan biru, ditekan atau di-tap sebanyak 4 kali. Nah, nanti akan muncul tulisan. Nah, tulisan atau pernyataan yang kita juga lakukan langkah yang sama, tap atau tekan sebanyak 4 kali. Nanti akan muncul tombol reset. Nah, silakan mengklik tombol resetnya, lalu silakan melakukan langkah yang sebagaimana tadi sudah disampaikan ya oleh saya terkait dengan penggunaan aplikasi M-Pajak untuk lupa Evin. Nah, itu terkait dengan tips dan trik apabila memang terjadi lupa Evin dan ingin menggunakan M-Pajak sebagai media dalam mendapatkan info Evinnya, Mas Bim. Ya. Nah, oke. Berikutnya, Mas Bim, mungkin tadi terkait dengan penggunaan M-Pajak ya. Berikutnya mungkin kita lanjutkan ke bahasan terkait dengan karyawan atau karyawatinya. Silakan Mas Bim. Oke, siap. Baik ya, tadi cukup panjang sekali ya. Panjang banget ya, potongannya ya. Oke, tadi sudah yang Evin, saya balik lagi ke yang karyawan nih. Untuk yang karyawan itu sebenarnya kan tidak banyak ya yang kita harus pastikan ya. Tadi sudah untuk dokumen. Sama lah untuk semua sama, untuk semua wajib pajak sama, dia harus ada dokumen-dokumen tadi. Nah, untuk yang karyawan kan dia menerima bukti pemotongan dari pemberi kerjanya nih, Mas Iqbal. Nah, kita sebagai pekerja ini punya kok sebenarnya kewajiban untuk ngecek juga nih, udah bener belum sih hitung-hitungannya. Jangan-jangan masih pakai hitungan yang lama, kan di HPP sudah berubah ya. Iya, betul sekali. Itu. Apabila ternyata sudah benar, oke, langsung saja masuk ke pengisian di SPT. Kalau untuk karyawan, itu kan bisa menggunakan 1770S ataupun SS kalau di bawah 60 juta. 60 juta, iya. Nah, step by step pengisiannya bisa kawan pajak langsung masuk ke YouTube Dijen Pajak RI. Di sana ada tutorial pengisian, baik yang langkah melalui e-filing ataupun yang e-form bisa menggunakan di dalam YouTube tersebut. Bisa kita lihat step by step, benar-benar langkah per langkah. Saya rasa untuk karyawan sih cukup jelas. Saya masuk ke karyawati nih. Untuk karyawati kenapa dibedain sih? Kenapa ada masalah sih karyawati nih? Karena memang perempuan nih, karyawati nih, yang memang posisinya sebagai wajib pajak ada beberapa kondisi, Mas. Bisa saja dia memang karyawati posisinya belum menikah. Nah, kalau yang belum menikah, ini simple sih kalau saya rasa. Dia sama dengan karyawan yang belum menikah posisinya. Sama seperti itu. Mungkin yang sedikit berbeda adalah terkait dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Kalau ternyata karyawati tersebut ingin menanggung siapapun anggota keluarga misalnya, ya tergantung yang bisa gitu ya untuk menanggung. Dia menambahkan PTKP-nya. Bisa. Silahkan dilengkapi dokumennya, diberitahukan kepada pemberi kerja, dia bisa menanggung orang tersebut, misalnya anak angkat. Karena akan merubah besaran PTKP-nya gitu ya, Mas Bim. Nah, saya maju ke yang menikah nih, Mas. Karyawati yang menikah nih. Banyak variasinya. Iya, kalau sudah menikah kan ada suaminya ya. Nah, sementara dari sisi konsep ekonomi, sebuah keluarga itu adalah satu kesatuan ekonomi, Mas Iqbal. Jadi yang sebenarnya mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunannya dalam sisi ekonominya, ya si kepala keluarga. Kepala keluarga ya. Seperti itu. Nah, bisa kok dalam keadaan general itu seperti ini ya. Karyawati itu menikah, tanggungannya adalah suaminya nih yang lapor, SPT-nya kan seperti itu. Tapi gimana caranya? Ya si NPWP dari yang sudah menikah tadi diajukan penghapusan ke Mas Iqbal, ke kita, ke DJP, ke KPP nih. Ke KPP ya datang ya. Datang ke KPP. Ajukan penghapusan NPWP dengan alasan menikah dan tidak ingin menjalankan kewajiban terpisah atau daripada keluarganya. Singkatnya gitu. Pingin gabung suami gitu ya. Gabung suami. Nah, nanti lanjutnya yang hal yang selanjutnya dilakukan seperti apa? Dia memberikan
kopi NPWP suaminya ke pemberi kerjanya. Oke, tentu saja. Iya, kalau seperti itu kondisinya, nanti kan pemberi kerja akan membuat bukti potong atas nama suami. Oke. Ya udah jadi sama tuh, suami jadi kayak punya 2 bukti potong. Dua Mas. bukti potong. Iya, tapi penghasilan dari istri yang memang tidak memilih terpisah itu dianggap sebagai penghasilan yang final, Mas. Oke. Final ya tidak dihitung di SPT tahunan suami, nantinya hanya ditulis saja. Hanya ditulis saja di bagian ada tuh final ya terkait Iya, dengan seperti itu. dari Nah, istri. kalau dari sisi konsep penghasilan tidak kena pajaknya, untuk karyawati yang menikah nih, ada juga kemungkinan kondisi, Mas. Oke. Misalnya ternyata suaminya tidak bekerja, Mas. Ya. Boleh nggak karyawati yang sudah menikah, dia menanggung suami nih, dibalik nih sedikit nih. Bisa, Mas Iqbal. Bisa ya berarti. Yang penting dia informasikan ke pemberi kerjanya atas kondisi tersebut dengan melampirkan paling tidak pemberitahuan dari pemerintah daerah, sekurang-kurangnya camat. Oke, itu bahwa, syaratnya ya. Suami saya tidak bekerja dan saya menanggung. Menanggung suami. Makanya kenapa disebutkan itu kepala keluarga. Kepala keluarga. Iya. Jadi bisa suami ataupun istri gitu ya. Nah, ada loh kondisi berikutnya Mas Iqbal. Dia menikah, yang seharusnya generalnya masuk ke dalam SPT suami, dia bilang, enggak, saya maunya punya NPWP sendiri. Kalau kategori ini kami kategorikan sebagai yang memilih untuk terpisah kewajiban perpajakannya. Siap. Nah, bedanya apa sih sama yang antara yang menikah dengan normal tadi, yang kondisi normal, ataupun yang memilih kewajiban perpajakan terpisah? Ya, saat dia lapor SPT masing-masing nih, karena masing-masing punya NPWP ya, menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Tetapi karena memang konsepnya tadi satu keluarga adalah satu ekonomi, saat dia perhitungan penghasilan akan digabungkan dahulu, Mas. Penghasilan istri dan penghasilan suaminya. Di SPT istri kan nanti dihitung tuh angka penghasilannya digabungkan, dapatlah PPh terutang, kan gitu ya, pajak yang terutangnya berapa, dikurangi dengan yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Jadi di suami juga seperti itu, proporsional. Lampiran proporsional tadi yang harus dihitung kembali gitu terkait dengan pajaknya. Ya, seperti itu. Nah, ada juga kondisi seorang karyawati, dia sebenarnya pernah menikah ya, atau kalau kategorinya di kami masuk dalam kondisi hidup berpisah, Mas. Hidup berpisah. Iya, dia biasanya harus ada putusan hakimnya dulu. Kalau yang seperti ini, dia boleh memiliki NPWP masing-masing. Baik. Dengan perhitungan yang masing-masing, Mas. Jadi sama kayak dia zaman dia belum menikah tuh kondisinya seperti itu. Tapi PTKP-nya akan dilihat, misalnya ternyata sudah memiliki anak, siapa yang menanggung anak dan lain sebagainya, akan dilihat PTKP-nya ke sana, seperti itu. Nah, untuk yang karyawan dan karyawati sebenarnya cukup ini aja, Mas. Mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan. Lalu kita lanjut nih, Mas Iqbal dan kawan pajak. Kita akan bahas terkait dengan yang UMKM nih. UMKM nih kadang-kadang banyak tips and triknya nih, soalnya aplikasinya juga baru nih untuk e-formnya nih. Silahkan Mas Iqbal mungkin bisa menjelaskan, Mas. Baik, kita gantian Mas Imya. Baik, sekarang untuk yang orang pribadi UMKM, SPT tahunan PPHOP-nya seperti apa gitu ya. Nah, karena memang terkait dengan orang pribadi yang masuk ke UMKM ini, dia menggunakan formulir 1770, Mas Bim. 1770. Sehingga menggunakan aplikasi e-form. Oh, hanya bisa e-form jadinya ya kalau 1770 ya, bukan e-filing. Nah, yang menjadi isu di sini adalah bahwa e-form sebelumnya memang belum mengakomodir terkait dengan adanya aturan batasan tidak kena pajak sebesar 500 juta. Oh, ini yang baru ya, Undang-Undang HPP ya? Undang-Undang HPP. Kalau yang lama itu e-formnya gitu ya, e-form lama tidak mengakomodir itu. Nah, beberapa saat yang lalu gitu ya, e-formnya sudah diupdate, Mas Bim. Jadi terkait dengan aturan batasan 500 juta bagi OP ya, orang pribadi UMKM gitu ya, itu sudah terakomodir di e-form. Jadi diisikan terkait dengan detail ya, harus mengisikan detail terkait dengan per masa pajaknya di situ. Nah, kemudian bahwa terkait dengan PPh terutangnya itu tidak di-lock, Mas Bim. Jadi dapat disesuaikan nanti terkait PPh terutangnya akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi terkait dengan 500 jutanya tidak kena pajak, apabila ada lebih dari 500 jutanya itu baru dilakukan penghitungan. Sesuai dengan pembayaran yang sudah dilakukan. Sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan. Tentunya bahwa detailnya harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas gitu ya, Mas Bim ya. Nah, itu terkait dengan OP UMKM ya. Karena memang sebelumnya sudah dibahas nih, Mas Bim ya, di acara Tax Live episode ke-85. Jadi kawan-kawan pajak apabila ada yang ingin lebih lanjut, ingin tahu terkait dengan pengisian SPT PPh
tahunan OP-nya gitu ya. Untuk orang pribadi UMKM ini ada, silakan dilihat di channel YouTube milik Ditjen Pajak RI ya. Ataupun juga secara lisan sudah dibahas juga di TaxLive di episode ke-85 Mas Bin. Silakan buka saja di Reels di Instagram milik Ditjen Pajak RI. Nah, berikutnya Mas Bin gantian lagi nih. Sekarang kita bahas yang mungkin terakhir nih ya, terkait dengan objek orang pribadi, orang pribadi sebagai pekerja bebas. Ya. Itu seperti apa? Silakan Mas Bin. Yang penghasilan dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas. Nah, kalau kita lihat sendiri pekerjaan bebas itu apa sih? Dia kan orang pribadi yang memang pekerjaannya itu memiliki keahlian khusus, Mas Iqbal. Mungkin kalau contoh paling gampang kita bisa lihat ya dokter ya, itu ada skillnya sendiri. Mungkin ada skill teknik seperti bengkel dan lain sebagainya. Itu bisa kita kategorikan sebagai pekerja bebas. Untuk yang seperti ini, orang pribadi yang memiliki usaha seperti ini, pekerjaannya pekerjaan bebas, itu kan sebenarnya kalau dari sisi perpajakan dia seharusnya sudah bisa lah pembukuan, Mas. Pembukuan itu agar apa? Agar dia bisa dapat nih penghasilan dia itu yang neto itu adalah penghasilan dia bruto dikurangi dengan biaya-biaya nih untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tadi. Tapi kan ini untuk orang pribadi nih, Mas. Nah, kalau kita lihat kalau orang pribadi mungkin dia belum punya lah sumber daya untuk melakukan pembukuan. Belum bisa lah dia hire orang lagi ataupun melakukan sendiri, belum sempat untuk membuat pembukuan. Maka Direktur Jenderal Pajak sebenarnya sudah memiliki juga namanya norma, Mas. Ada di dalam pasal 14 Undang-Undang PPH nih. Norma itu apa? Dia adalah pedoman. Pedoman apa? Untuk nentuin, tadi kan kalau tadi untuk dapat penghasilan neto itu adalah bruto dikurangi biaya. Kalau di pembukuan, tapi kan dia nggak bisa nih bikin pembukuannya. Akhirnya untuk dapat netonya kita pakai norma ini yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak seperti itu. Nah, ini memang norma ini agak kepepet nih. Kenapa? Jadi ya saat orang sudah tidak bisa ngitung dengan pembukuan, lu pakai yang inilah, kamu pakai yang inilah, gitu ya. Pakai norma inilah. Ya, selama dia tidak punya pembukuan yang bagus, yang lengkap, ya silakan gunakan norma ini. Nah, norma sendiri listnya, Mas, mana aja sih pekerjaannya, berapa sih angka normanya, itu ada di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2015. Itu sudah cukup lama aturannya, tapi aturannya memang listnya sangat cukup luas, banyak sekali. Normanya sendiri sangat berjenjang, itu dari yang 9% sampai dengan 62,5%. Jadi memang rentangnya cukup panjang ya. Kita menilai misalnya kalau dia ternyata biayanya cukup banyak nih untuk pekerjaan ini, kita berikan norma yang kecil. Tapi kalau dia ternyata biaya untuk mendapatkan pekerjaannya banyak gitu? Tidak banyak, justru kembali tidak banyak, maka normanya besar. Seperti itu. Jadi netonya sedikit lebih besar. Seperti itu. Jadi itu memudahkan sebenarnya. Iya, untuk memudahkan. Nah, tapi jangan khawatir saat di SPT tahunan untuk teman-teman yang di pekerjaan bebas ini, kita tetap mempertimbangkan penghasilan tidak kena pajak. Masih dapat fasilitas PTKP ya? Tetap dapat TKP. Yang kita perhatikan dengan menggunakan norma adalah netonya dapatnya berapa. Nah, neto itu masih dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajaknya karena dia orang pribadi kan seperti itu. Nah, mungkin kalau saya ingin bisa update nih yang terkait dengan norma, itu adalah adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 1 tahun 2023, Mas. Ini sudah dibahas nih, TaxLive edisi sebelumnya persis nih. Karena memang lalu ya. Aturan ini sangat-sangat baru, 22 Maret baru keluarnya. Dia membahas mengenai teman-teman yang menggunakan norma tapi terkait penghasilan atas royalti. Iya, kalau dia memiliki penghasilan atas royalti, lalu dia selama ini sudah menggunakan norma, yang sudah menggunakan norma kan harus yang memberitahukan, Mas, ke DJP. Baik. Syaratnya ada pemberitahuan. Ada syaratnya ya, pemberitahuan. Saya ingin menggunakan norma nih, Pak, untuk sepanjang tahun ke depan. Itu memberitahukan ke DJP. Ngasih tahunya via apa? Bisa via online kalau sekarang. Bisa masuk ke info KSWP tuh, ada menu info KSWP di DJP online-nya, mengajukan pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Itu udah dibahas juga tuh kemarin. Udah dibahas lah. Silakan di TaxLive sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya dengan PS1 ini, saat menghitung penghasilan bruto atas royalti tadi, ditambahin lagi 40%, dikali lagi. Jadi tidak semua penghasilan royaltinya, tapi dikali lagi yang seharusnya pajaknya 15% kan ya, untuk dapat netonya dikali lagi 40% lagi, Mas. Sedikit lebih kecil lah saat kita potong pajak royaltinya, seperti itu. Jadi keadaan pun kalau dihitung matematis akan lebih mengedepankan terkait dengan
proses lebih banyak di akhir gitu, iya, jadi diminimalisir gitu lebih ya. kecil dengan harapan teman-teman yang memang ada usahanya atas royalti nih bisa punya uang cash lebih lah seperti itu. Karena dipotongnya lebih kecil di awal. Lebih awal. Nah, sebenarnya untuk pekerjaan bebas sih yang kritikal dan baru hanya itu. Saya yakin untuk teman-teman yang biasa menggunakan NPPN sudah biasa nih. Jangan lupa yang saya ingatkan adalah untuk pemberitahuan penggunaan normanya. Kalau sekarang diminta untuk selain dia melampirkan juga mendapatkan bukti penerimaan surat. Jadi mengajukan juga lah via DJP online saat dia ingin menggunakan norma. Jangan hanya dilampirkan saja di SPT tahunan, Mas. Oh, berarti hematnya atau saudaranya akan mendapatkan 2 BPS gitu 2 BPS kalau dia misalnya mengajukan di KPP ya, biasanya kalau kertas ya. Kalau sekarang misalnya dia di DJP online menyampaikan nih pemberitahuan NPPN-nya dilampirkan sama dia. Nah, pemberitahuannya jangan cuma dilampirkan kalau sekarang. Digunakan juga untuk mengajukan di DJP online-nya. Mengajukan di DJP online. Iya, pemberitahuan. Jangan lupa seperti itu. Nah, untuk yang pekerjaan bebas itu Mas, silakan Mas. Oke, kawan pajak, itu tadi poin-poin penting ya terkait dengan pelaporan SPT PPHOP untuk tahunan ya. Tadi sudah kita bahas terkait dengan yang karyawan, karyawati, kemudian orang pribadi UMKM, dan terakhir ada terkait dengan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas gitu ya. Itu adalah resume dari yang sudah disampaikan sebelumnya, dan silakan untuk lebih detailnya dibuka saja di Reels Instagramnya untuk episode-episode sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian atau segmen tanya jawab gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga di awal bahwa akan kita bahas nih beberapa pertanyaan langsung di acara Tax Live ini, dan mungkin beberapa pertanyaan juga sudah dijawab oleh teman-teman kami sesama Tax Army. Nah, kami akan mencoba mencari pertanyaannya dulu yang sesuai dengan bahasan kita kali ini terkait dengan SPT PPH OP tahunan gitu ya. Nah, pertanyaan pertama ada dari Abdullah Hisham 99 nih Mas Bim. Nah, kawan pajak ini bertanya nih, Kak, saya FI-nya belum aktif. Cara mengaktifkannya gimana ya? Nah, ini terkait dengan FI nih, mungkin bisa saya jawab gitu ya, bahwa terkait dengan apa yang tadi disampaikan adalah lupa EVIN apabila EVIN-nya memang sudah diaktifasi gitu ya. Nah, kemudian ketika ternyata tadi saya belum aktif nih EVIN-nya, berarti istilahnya ya baru mau mencoba untuk melakukan kewajiban pelaporan nih. Cara mengaktifkan EVIN-nya seperti apa? Jadi silakan mengajukan aktivasi EVIN ya, datang ke KPP, nanti mengisi formulir terkait dengan ingin mengaktifasi EVIN-nya. Karena memang terkait dengan EVIN tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Bima bahwa itu adalah bagian untuk memvalidasi terkait pengaksesan data dilakukan oleh yang memang memiliki data tersebut, sehingga tidak bisa diwakilkan Mas Bim gitu ya, tidak bisa diwakilkan untuk. Tapi ini hanya satu kali ya? Hanya satu kali saja gitu ya. Ketika nanti berikutnya ya tadi yang kami sampaikan, lupa EVIN-nya. Lupa EVIN-nya. Jadi untuk mengaktifasi silakan mengisi formulir dan mengajukan untuk diaktifasi EVIN-nya dan tidak bisa diwakilkan. Ya, mungkin kalau saya boleh nambahin dikit nih kawan pajak nih. Jadi memang kenapa sih banyak yang suka lupa EVIN nih? Ini kalau dulu memang kita kan tahu pas kita ngajuin aktivasi EVIN itu diberikan ke kita dalam bentuk kertas. Oh iya. Tidak kita kirimkan ke email. Ya. Tapi memang sejak tahun 2021 kalau saya tidak salah, saat kita berikan EVIN, aktivasi EVIN pertama kali, itu juga dikirimkan ke email kan pajak. Makanya hal pertama tadi yang Mas Iqbal katakan saat lupa EVIN, cek dulu emailnya gitu kan. Siapa tahu ada di email gitu seperti itu. Nah, saat ini kami juga mulai untuk yang lupa EVIN pun dikirimkannya ke email. Agar kawan pajak ya mudah-mudahan kalaupun lupa lagi silakan dicek ke emailnya ada gitu. Jadi mudah-mudahan langkah tersebut dilakukan hanya satu kali gitu ya maksudnya. Jadi berikutnya silakan melihat di emailnya. Jadi sudah teradministrasikan dengan catatan bahwa emailnya bisa diakses, Mas Bim. Email yang didaftarkan di DJP-nya gitu ya, itu dapat diakses oleh kawan pajak semua. Nah, mungkin itu juga menjawab pertanyaan dari kawan pajak kita Mas Bim, santi.lie ya, terkait dengan pertanyaan kalau lupa EVIN gimana ya, gitu ya. Tadi sudah disampaikan. Ya, itu ya mungkin kalau paling cepat-cepatnya sih larilah ke KPP terdekat. Iya, untuk bilang minta lupa EVIN. Iya. Akan diminta mengisi formulir, lalu diberikan EVIN di emailnya nantinya. Dan juga biasanya kadang-kadang dicetakin sih oleh teman-teman di KPP. Itu tergantung KPP-nya. Iya, jadi. Tapi kalau memang ingin mencoba, bisa mencoba yang baru. Tadi Mas Iqbal sudah jelaskan yang
aplikasi M-Pajak ya Mas. Iya, aplikasi Android aja Mas ya. Jadi khusus Android aja ya. gitu ya. Karena memang masih baru sekali nih kawan pajak ini, masih di awal Maret kemarin kalau. Iya, baru 14 ya? 14 Iya, Maret 14 2023. Jadi baru launching terkait dengan penggunaan untuk OS Android. Iya, Tapi tidak menutup kemungkinan perkembangan dilanjutkan kepada operating system lainnya, ya, Mas Bim ya. Mudah-mudahan ada, pasti ada lah. Pasti akan ada seperti itu. Nah, juga tadi sampaikan ya untuk lupa Evin selain dari M-Pajak ataupun datang ke KPP bisa menghubungi Kring Pajak di 1500200 ya, by telepon gitu ya, ataupun juga melalui medsos ya, di direct message ke @Kring Pajak di Twitternya milik Ditjen Pajak RI ya, dengan agen-agen kita di Kring Pajak yang akan tentunya tadi sampaikan proses poro akan berlangsung. Jadi siapkan data diri ya terkait dengan data NPWP dan juga KTP yang nanti akan membuktikan bahwa yang meminta data Evin adalah yang memang yang memiliki hak atas Evin tersebut ya Mas Bim ya, seperti itu. Nah, berikutnya mungkin pertanyaan yang ketiga dan terakhir ya kawan pajak, karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan lebih dari 30 menit ya. Pertanyaan yang terakhir adalah terkait dengan yang ditanyakan oleh kawan pajak Dimas Bintang nih. Nah, bertanya nih, siang Pak, mau tanya untuk OP yang masih mempunyai PPh terutang nihil, apakah perlu tetap melapor? Nah, kemudian jika tidak perlu, maka apakah ada kemungkinan dapat status non efektif? Nah, terima kasih Pak. Nah, mungkin bisa kita jawab nih Mas Bim, seperti apa? Terima kasih pertanyaannya Mas Dimas Bintang tadi ya. Mas Dimas Bintang. Jadi kan seperti ini Mas Dimas Bintang dan kawan pajak semua ya, terkait dengan kewajiban perpajakan nih ya, siklus dalam suatu perpajakan kita lah ya Mas ya. Itu kan selain pertama kan pas mau punya NPWP daftar tuh Mas. Daftar ya. Nah, kita lalu ada hitung Mas. Iya. Nah, hitung ini kan yang hitung tadi kalau memang dia karyawan biasa, ya udah pemberi kerjanya yang hitung. Karena sudah dipotong pemberi pekerjanya ya. Kalau dia tadi pekerja bebas, kita hitung sendiri. Oke, siap. Nah, kalau dia UMKM, hitung sendiri juga. Hitung sendiri juga. Lalu kalau memang ada PPh terhutangnya, kita bayar. Kalau kurang bayar gitu ya. Seperti itu. Kalau memang setelah dihitung, oh ada PPh-nya ini ternyata. Kalau dipotong orang, dipotong pemberi kerja, dipotong. Atau kalau kita hitung sendiri, ya kita bayar sendiri. Seperti itu. Nah, siklus terakhirnya ataupun kewajiban terakhir itu memang lapor kan pajak. Ini untuk menutup atas daftar, hitung, bayar, lalu lapor. Nah, kewajiban terakhir inilah lapor yang memang diwajibkan kepada pemilik NPWP yang statusnya aktif, Mas. Statusnya aktif. Ya, makanya kita mengenal, ada juga kawan pajak yang mengenal mungkin istilah non-efektif. Nah, jadi untuk yang aktif memang posisinya harus lapor SPT tahunan. Itu memang bisa jadi nihil. Tapi kami membutuhkan informasi-informasi lainnya. Di dalam kewajiban membuat SPT, ada daftar harta hutang tadi saya sampaikan. Ada daftar keluarga. Mungkin ada penghasilan lain, walaupun tetap nihil. Seperti itu. Karena kan nihil ini dipengaruhi oleh penghasilan tidak kena pajaknya ya. Kan seperti itu tadi ya. Atau kalau misalnya dia UMKM, mungkin dia masih nihil juga. Masih di bawah 500 juta gitu ya. Tapi tetap memiliki kewajiban lapor. Nah, bagaimana dengan yang non-efektif tadi? Pak, kalau udah nihil, boleh non-efektif nggak? Nah, kawan pajak, untuk non-efektif ini adalah untuk beberapa kategori wajib pajak saja. Yang pertama, yang memang secara posisi penghasilan dia di bawah PTKP, Mas. Dia bisa tuh mengajukan nihil. Silahkan kalau memang posisinya masih di bawah PTKP. Jadi patokan kita PTKP-nya nih, bukan yang lainnya. PTKP-nya dulu kita lihat. Penghasilan tidak kena pajaknya berapa? Penghasilan sekarang masih di bawah PTKP nggak? Boleh tuh mengajukan. Silahkan mengajukan untuk menjadi efektif. Yang kedua, misalnya ternyata dia adalah seorang tadi karyawati sudah menikah. Dia sedang mengajukan penghapusan nih. Boleh tuh dia mengajukan non-efektif dulu. Silahkan. Oh, untuk yang seperti ini kan nantinya akan dihapus juga. Takutnya penghapusannya kan melalui proses pemeriksaan yang cukup lama. Dia mengajukan dulu non-efektif bisa. Jadi untuk menjadi non-efektif ada beberapa syarat. Memang ada beberapa ketentuan. Cukup banyak juga kalau sekarang nih memang sih. Siapa kategorinya cukup banyak, ada 8 kalau saya tidak salah. Jadi seperti itu. Terkait dengan kewajiban lapornya, selama NPWP-nya aktif tetap harus lapor karena dia menutup siklus kita sebagai wajib pajak. Kewajiban kita sebagai wajib pajak. Oke, silakan Mas. Gitu ya Mas Dimas Bintang. Jadi memang kewajiban perpajakan kita ada rumus nih, DHBL gitu ya maksudnya. Daftar, hitung, bayar, dan lapor. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Dimas,
Apabila nihil ya kita lihat kondisinya nihilnya karena apa. Kalau misalkan nihilnya karena memang di bawah PTKP gitu ya, nah itu bisa diajukan yang namanya permohonan untuk dinonefektifkan. Yang mana kalau nonefektif ya menjadi kewajiban untuk pelapornya menjadi ditiadakan gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan pelaporan SPT atau melakukan kewajiban pelaporan SPT-nya. Nah, apabila ternyata statusnya masih aktif gitu ya, walaupun SPT-nya nihil, itu perlu untuk melaksanakan terkait dengan kewajiban pelaporannya gitu ya Mas Yun ya. Nah, mungkin itu ya kawan pajak terkait dengan sesi tanya jawab kita, karena berhubung waktu yang sudah melewati nih 15 menit daripada jadwal yang sudah dipersiapkan. Terima kasih atas perhatiannya ya kawan pajak sudah gabung di acara Tax Live di IG Live milik Ditjen Pajak RI tentunya. Mungkin sedikit penutup dari Mas Bim, mungkin untuk kawan pajak, silakan Mas Bim. Oke, kawan pajak, sudah tinggal 2 hari ya untuk laporan SPT teman-teman wajib pajak orang pribadi. Segera saja terkait dengan server, mungkin kami hanya bisa mengatakan dicoba lagi saja karena memang banyak yang akses. Mungkin kalau saya boleh saran, kita pilih waktu-waktu yang kalau seperti ini nih, kalau memang sekarang lagi kita masuk jam kerja nih, kalau memang ada kesempatan pekerjaan sedang agak longgar, masukkan sekarang. Tapi kalau yang kita pilih waktunya adalah waktu orang baru memulai pegang komputer, misalnya jam 8 pagi ya, itu mungkin susah nih diakses nih kawan pajak nih. Intinya kami masih tunggu pelaporannya sampai tanggal 31 Maret, bahkan sampai jam 12 ya, kalau memang via online kan kami tunggu saja terus laporannya, silahkan. Itu saja Mas Iqbal. Oke, terima kasih. Gitu ya kawan pajak, jangan lupa ada kewajiban pelaporan SPT ya. Terakhir untuk tahun pajak 2020 ada di 31 Maret 2023 besok tuh ya. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ya selama bulan Maret ini, terutama terkait dengan SPT tahunan PPh orang pribadi gitu ya, itu dapat menjadi referensi bagi kawan pajak semua, tentunya dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT, mulai dari menghitung, membuat pelaporannya, sampai kepada pelaporan SPT tersebut. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun penggunaan kata-kata yang tidak berkenan. Nah, dari kami sebagai seorang penyuluh pajak gitu ya, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai ketemu di Tax Live berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kawan pajak semua.